Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Ular Kobra, Nyi Mahmud Pembawa Kenikmatan. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Cerita ini adalah pengalaman yang benar-benar terjadi dan baru saja Hendri alami beberapa hari berturut-turut. Hendri ini tinggal di sekitar lingkungan puskesmas yang ada di kecamatan tempat Hendri tinggal. Rumah yang Hendri tempati jaraknya cukup jauh dari rumah-rumah yang lain. Mungkin ini yang membuat rumah itu sempat kosong beberapa waktu. Dan hal ini juga yang membuat harga sewa rumah itu cukup murah. Kondisi rumah saat Hendri masuki juga kelihatan sudah cukup lama tidak ditempati. Sarang laba-laba ada di mana-mana. Tumpukan debu hampir merata di seluruh ruangan, dan bahkan daun-daun kering bertebaran di lantai. Waktu membersihkan rumah, Hendri sempat menemukan ular kobra yang berukuran cukup besar. Ular tersebut Hendri gebuk sampai mati, dan Hendri buang di belakang rumah. Jalan ke rumah hanyalah beton rabat yang hanya bisa dilalui motor, dan di sisi kiri dan kanan ditumbuhi semak belukar yang cukup panjang. Sekitar 20 meter di samping rumah ada satu pohon beringin yang cukup besar. Namun di sekitar pohon itu kadang ada saja kembang yang Hendri sendiri tidak mengetahui datang dari mana. Bisa jadi itu ditaruh orang yang sedang melakoni pesugihan atau mencari ilmu hitam. Kisah ini dimulai pada suatu sore di hari Minggu. Hendri mengobrol dengan Pak Ahmad di kedai kopi milik Bu Mardi. Pak Ahmad yang cukup sepuh tiba-tiba duduk di samping Hendri, lalu bertanya, ada Hendri, gimana Hendri jualan sayur? Udah banyak pelanggan? Tanya Pak Ahmad. Gak terlalu banyak Pak, tapi cukuplah untuk hidup makan dan minum, jawab Hendri. Sabar Hendri, namanya baru mulai jualan yang begitulah. Tapi ngomong-ngomong, Pak Hendri mau gak agar jualannya laris manis? Jelas mau dong Pak. Hendri iri dengan si Munti yang jualan sayurnya selalu habis terjual. Oh gampang itu Hendri, asal kamu mau ikuti saran Mbah dan ritual Mbah, saran Pak Ahmad. Ritual gimana Mbah? Jualan kenapa pakai ritual Mbah? Gini Indri, tapi jangan ceritakan ke siapapun ya. Cuma Mbah dan kamu yang tahu. Ini juga karena Mbah prihatin lihat kamu. Karena setiap hari sayuran kamu jarang laku. Mbah cuma membantu. Emang caranya gimana Mbah? Ini ritual kayak pesugihan atau penglaris gitu Mbah? Betul Indri, pesugihan. Nanti kita melakukan ritual pesugihan di pohon beringin di samping rumah kamu itu. Udah banyak yang Mbah bantu dan usahanya jadi lancar. Pohon beringin yang ada di samping rumahku? Beneran Mbah? Tuh pohon ada penghuninya? Betul Ndri, udah lama Nyi Mahmud menghuni pohon itu. Nyi Mahmud dulu seorang wanita pengusaha sukses di kampung ini. Nyi Mahmud orangnya suka menolong yang sedang kesusahan Ndri. Syarat pesugihannya cukup kamu memberikan dirimu untuk tidur bersama Nyi Mahmud pada malam Jumat saja dan melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud Dri. Tapi kamu tenang saja, nanti Nyi Mahmud akan berubah wujud persis seperti wanita layaknya, wanita yang biasa kita lihat. Kalau syaratnya seperti itu, saya tidak mau karena melanggar ajaran agama Mbah, jawab Hendri. Ya, itu terserah kamu aja Hendri. Mbah cuma membantu kalau kamu mau. Jika kamu berubah pikiran, nanti datang ke rumah saja, biar Mbah bantu. Setelah Hendri menolak ajakan Mbah Ahmad, Hendri melihat wajah Mbah Ahmad memerah seakan-akan memendam amarah yang cukup dalam. Kalau begitu, saya izin pamit dulu Mbah. Oh silakan, ujar Pak Ahmad sembari melirik Hendri dengan senyum sinisnya.
Sore hari setelah pembicaraan dengan Pak Ahmad, Hendri kepikiran untuk mendatangi pohon beringin di samping rumah. Hendri begitu terkejut di saat beberapa meter dari pohon beringin itu, Hendri melihat seekor ular kobra yang menatap Hendri dengan tajam. Pada bagian punggung ular tersebut terlihat bekas luka yang cukup besar. Hendri teringat dengan ular kobra yang dulu pernah Hendri pukul, dan ular kobra tersebut Hendri pukul tepat pada bagian punggung. Hendri perhatikan kembali, ular tersebut masuk ke rimbunan pohon beringin yang sangat rindang tersebut. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi berembus di pundak Hendri, dan kembali Hendri merinding seakan-akan ada sosok lain yang hadir pada saat itu. Hendri mencoba berpikir logis, mungkin karena sore, jadi angin berembus agak kencang. Udahlah, mending pulang, udah sore juga. Pada saat pulang ke rumah, Hendri kembali menatap ke belakang ke arah pohon beringin. Loh, kok pohon beringinnya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri, padahal dedaunan di sekitarnya tidak berayun-ayun seperti pohon beringin tersebut. Hendri bergidik dan mempercepat langkahnya masuk ke dalam rumah. Suara angin kencang sampai pintu belakang rumah. Apalagi sih ini? Kok jadi horor gini? Batinnya kesal. Karena penasaran dengan pohon beringin di samping rumah, Hendri mencoba keluar rumah untuk melihat pohon beringin tersebut. Itu apa ya? Kok ada benda putih melayang-layang di pucuk pohon beringin? Gumamnya sambil berkedip ngeri menyaksikan keanehan di depan matanya. Tak mau ambil pusing, Hendri masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah agar Hendri aman. Dan tidak ada yang bisa masuk untuk mengganggunya malam itu. Sekitar 1 jam Hendri di rumah, dan saat Hendri sedang asyik memainkan HP, tiba-tiba ada suara ketuk pintu terdengar sayup-sayup dari pintu belakang. Lah, siapa? Malam-malam bertamu, datang dari pintu belakang lagi. Gerutunya dalam hati. Hendri pergi ke belakang rumah untuk melihat siapa gerangan yang mengetuk pintu jam 10 malam begini. Mbah Ahmad. Ternyata Mbah Ahmad yang datang bertamu. Mbah Ahmad yang cukup sepuh, dengan rambut serta janggut yang semuanya hampir memutih, serta menggunakan pakaian serba hitam, terlihat menyeramkan malam itu. Mbah, ada apa Mbah datang malam-malam begini? Tanya Hendri. Susah untuk menceritakannya. Kamu udah mengganggu yang seharusnya tidak diganggu. Hendri mengganggu apa Mbah? Seharian ini hanya membersihkan sekitar pohon beringin dan menebang beberapa cabang pohon beringin saja Mbah. Ya, itu masalahnya. Penghuni pohon itu terganggu, rumahnya rusak. Nyi Mahmud marah, Ndri. Malam ini kamu kunci semua pintu dan jendela. Lampu juga jangan ada yang dimatikan. Kalau rumah terang kemungkinan akan lebih aman. Malam ini sebelum kamu tidur, kamu harus baca kitab suci dan letakkan kitab suci ini di dekat tempat tidurmu. Baik Mbah, akan saya lakukan sesuai dengan arahan Mbah. Setelah memberikan saran apa yang seharusnya Hendri lakukan, Mbah Ahmad pun pulang. Namun sebelum pulang, Hendri melirik ke arah Mbah Ahmad. Dan hal yang aneh adalah Mbah Ahmad nyengir menyeramkan sambil berjalan pelan menjauh dari rumah Hendri. Hendri lakukan saran Mbah Ahmad. Semua pintu dan jendela Hendri kunci dengan rapat, serta semua lampu di semua ruangan dan lampu luar Hendri nyalakan. Dan kebetulan malam itu sang istri sedang menginap di rumah orang tuanya. Tepat pukul 12 malam, terdengar suara cekikikan dari suara pohon beringin. Jantung Hendri berdebar kencang, tanda ia cukup ketakutan malam ini. Dengan was-was, ia merapalkan doa sebisanya. Lampu tiba-tiba mati. Ada apa lagi nih? Lagi horor begini kok pakai mati lampu segala. Kesalnya dalam hati.
Hendri berniat untuk mengecek meteran listrik, namun takut juga karena meteran listrik berada di luar di samping rumah. Itu artinya Hendri akan melihat pohon beringin yang juga berada di samping rumah. Hendri tarik napas panjang dan mengumpulkan segala keberanian untuk keluar rumah dan mengecek meteran listrik. Dengan rasa takut dan lutut yang bergetar, Hendri melangkah keluar rumah. Suara pintu terbuka dan Hendri melangkah ke samping rumah. Hendri cek meteran. Ia pencet bolak-balik meteran listrik, namun lampu tidak menyala. Mati aku, inilah akhir hidupku, bisiknya dalam hati. Kembali lagi, suara cekikikan terdengar jelas dari arah pohon beringin. Tiba-tiba angin berembus cukup kencang. Hendri memberanikan diri untuk melirik ke arah pohon beringin. Dek, ia melihat ada kain berwarna putih melayang-layang di pohon beringin, dan terlihat seperti wajah seorang wanita menatap tajam ke arahnya. Hendri loncat dari atas kursi yang Hendri gunakan untuk meraih meteran listrik. Hendri lari dan masuk ke rumah serta mengunci rumah rapat-rapat. Malam ini sungguh mengerikan. Entah bagaimana Hendri melewati malam itu. Dengan badan gemetar dan tarikan napas panjang, Hendri mencoba melawan rasa takut. Sedikit cara untuk menenangkan diri. Ia tarik selimut sampai menutupi kepalanya untuk mempersempit ruang agar semakin menenangkan diri sendiri, sambil memainkan handphone dan berharap Hendri mengantuk dan segera tidur. Hendri berharap malam ini cepat berlalu dan esok hari segera matahari terbit. Bunyi gesekan kaca jendela terdengar sayup-sayup di telinga Hendri. Bunyi gesekan seperti cakaran pada jendela semakin terdengar dengan jelas. Apalagi ini? Kok gak berhenti sih? Hendri mencoba menenangkan diri dan berusaha untuk tidur. Ia tutup mata walaupun masih sangat terganggu dengan gesekan kaca yang semakin terdengar menjauh. Shh, bangun mas, bisik suara perempuan membangunkan Hendri dari tidurnya. Apaan sih? Baru juga tidur udah dibangunkan. Bentar, ngantuk banget ini, bisiknya pelan karena masih benar-benar mengantuk. Bangun bentar saja mas, mas gak mau lihat aku, balas wanita tersebut. Udah, tidur aja lagi. Nanti jam 4 aku bangun buat belanja sayur ke pasar induk, balas Hendri sambil memutar badannya ke arah suara tersebut. Neng Mirna, kok kamu pakai baju putih panjang begini? Kayaknya kamu gak punya dasar begini deh. Ternyata sambil mengucek kedua matanya. Neng Mirna? Bangun mas, bangun, jawab wanita tersebut. Neng Mirna adalah istri Hendri yang baru dinikahi 2 tahun yang lalu. Saat kesadarannya sudah cukup penuh, Hendri terkejut dan penuh ketakutan karena wanita tersebut ternyata bukan Neng Mirna. Kamu siapa? Tanyanya dengan cemas. Makasih udah membersihkan rumah dan perkaranganku mas. Sekarang rumahku bersih dan perkaranganku juga tidak ditumbuhi semak belukar lagi, kata wanita tersebut menjelaskan dirinya sendiri. Rumah yang mana? Hari ini aku gak bersihkan rumah siapapun. Aku cuma bersihkan sekitar pohon beringin dan memotong beberapa cabang pohon beringinnya agar tidak terlihat angker, jawab Hendri untuk menjelaskan kegiatannya tadi siang. Itu rumahku mas, udah belasan tahun aku tinggal di sana, jawab wanita itu. Lalu namamu siapa? Tanyanya penuh harap. Nyi Mahmud. Akulah Nyi Mahmud, jawab sosok wanita tersebut sambil tertawa cekikikan.
Mas, sebagai ucapan terima kasih karena sudah membersihkan rumah dan perkaranganku, aku kasih Mas selendang putih ini. Bahwa kalau pergi jualan, jualan Mas akan laku, Mas, kata wanita tersebut dan perlahan-lahan pergi menghilang. Tak berselang lama, suara ketukan pintu depan rumah terdengar dengan jelas. Mas, buka mas, teriakan seseorang dari pintu depan. Apalagi ini? Ternyata udah pagi. Hendri segera membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Mirna, istri Hendri. Setelah Hendri membukakan pintu, Hendri langsung ke kamar mandi untuk cuci muka lalu panasin motor. Saat Hendri mau panasin motor, Hendri lihat di kursi tempat duduk ada selendang warna putih. Tiba-tiba Hendri teringat dengan kejadian tadi malam. Ia bawa selendang itu untuk belanja sayur di pasar dan akan Hendri bawa untuk berjualan sayur di keliling kompleks. Hendri nyalakan motor Hendri dan pergi ke pasar induk. Sampai di pasar induk, lalu Hendri pilihlah sayur-sayuran yang masih segar dan menjadi favorit ibu-ibu kompleks. Berbagai macam sayur sudah dia beli. Selendang putih Hendri gunakan sebagai shawl dan berharap memberikan tuah bagi Hendri. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Lalu ia segera meluncur ke kompleks perumahan Gria Permata. Baru mangkal beberapa menit sambil teriak, sayur, sayur. Para ibu-ibu mulai berdatangan menuju ke arah Hendri. Wah, tumben ini langsung rame pada mau belanja, bisik Hendri dalam hati sembari mengelus-ngelus selendang putih. Mas Hendri, sayurannya segar-segar ya. Enak ini dibuat sayur asem, celetuk Bu Minah sambil memilih beberapa sayur. Tak seperti biasanya, sayur Hendri langsung ludes terjual. Hanya butuh waktu sekitar 1,5 jam berjualan di komplek perumahan Gria Permata. Lumayan lah pendapatan hari ini. Sayuran ludes terjual, uang lumayan dapat 750.000. Ujarnya dalam hati sambil menikmati matahari pagi di bawah pohon mahoni. Lalu Hendri amati dengan seksama. Cukup terkejut. Hendri perhatikan terdapat motif kulit ular pada selendang putih tersebut. Persis seperti ular kobra yang Hendri lihat di sekitar pohon beringin. Hendri simpan kembali selendang putih di dalam jok motor Hendri agar tidak kotor atau dilihat oleh orang siapapun. Mas Hendri, tumben jam segini udah nyantai duduk-duduk di sini. Biasanya masih keliling komplek dan sayuran masih banyak, celetuk Mas Budi sambil menepuk pundaknya. Walah Mas Budi ngagetin aja. Iya ini Mas, tadi ibu-ibu pada ngumpul di sini sekalian belanja sayur mereka, balas Hendri sambil duduk santai mengisap sebatang rokok. Sayuran Mas Budi juga sudah habis. Cepat juga ya Mas, tanyanya ke Mas Budi. Seperti biasalah Mas, sayuranku memang selalu laris manis, jawab Mas Budi. Wah, rahasianya apa tuh Mas? Pasti Mas Budi jagoan nih pilih sayuran yang segar-segar ya, tebak Hendri sembari melihat selendang putih yang melingkar di leher Mas Budi. Enggak Mas Hendri, ini nih selendang yang aku pakai, pemberian dari Mbak Ahmad. Kalau Mas Hendri mau, bisa tanya ke Mbak Ahmad, jawab Mas Budi memberikan penjelasan. Lah, yang benar Mas, masa selendang begitu bisa bikin jualan laris manis Mas? Penglaris Mas, penglaris, bisiknya pelan ke telinga Hendri. Hendri perhatikan seksama selendang putih punya Mas Budi. Dek, selendang itu persis seperti selendang putih yang Hendri punya dengan motif kulit ular kobra. Ada perasaan takut namun senang juga dalam hati, karena Hendri berharap dengan selendang putih tersebut, maka jualan sayur Hendri akan laris manis. Oke deh Mas, nanti aku tanya-tanya Mbak Ahmad. Siapa tahu Mbak Ahmad mau memberikan selendang putih ini buat aku juga,
ujar Hendri ke Mas Budi sembari bersiap-siap untuk pulang. Hendri pun menyalakan motornya dan melaju cukup kencang ke arah rumahnya. Setelah sampai, ia lanjutkan dengan membersihkan rumah agar rapi dan nyaman untuk ditempati. Saat sedang bersih-bersih di belakang rumah, tiba-tiba Hendri mendengar desisan sesuatu di samping tumpukan kertas usang. Waduh, apalagi ini? Hendri terkejut. Ternyata seekor ular kobra yang cukup besar. Hendri perhatikan, ular kobra tersebut persis seperti ular kobra yang Hendri temukan di pohon beringin. Tak mau ambil pusing, setelah urusan rumah sudah beres, Hendri berencana menemui Mbak Ahmad. Mas Hendri, duduk aja mas ini. Begini mbah, tadi kan Hendri ketemu Mas Budi waktu jualan sayur. Lalu Mas Budi menunjukkan selendang putih. Katanya selendang tersebut bisa mendatangkan berkah buat yang menyimpannya. Kamu itu jangan pura-pura. Kamu kan udah punya selendang putih. Selendang putih yang kamu punya mempunyai khasiat yang lebih hebat. Mbah juga sebenarnya ingin memiliki selendang tersebut. Betul mbah, betul. Aku udah punya selendang yang aku temukan di ruang tamu rumah beberapa hari yang lalu. Hati-hati dengan selendang itu. Itu selendang kesayangan Nyi Mahmud. Kamu dianggap istimewa oleh Nyi Mahmud. Dan kamu juga harus memperlakukan Nyi Mahmud dengan istimewa. Caranya gimana mbah? Tubuhmu. Ya tubuhmu harus kau persembahkan untuk Nyi Mahmud. Hendri heran dan tidak mengerti dengan perkataan Mbak Ahmad. Saat mau bertanya, sudah sana pulang. Jalankan apa yang tadi Mbak katakan. Buru-buru Mbak Ahmad masuk ke rumah. Mbah, teriakku dari luar. Namun tidak ada sahutan dari Mbak Ahmad. Hendri pun pulang dengan seributannya. Tak terasa jarum jam sudah menunjukkan jam 6 sore. Karena penasaran, Hendri coba berjalan ke arah pohon beringin mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di pohon beringin, Hendri melihat lagi seekor ular kobra yang masuk ke celah-celah pohon beringin. Selang beberapa saat terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin. Suara cekikikan itu seperti suara kuntilanak yang membuat Hendri semakin takut dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Neng, malam ini kok rasanya lebih dingin ya dari malam sebelumnya. Hendri ngasih kode ke istrinya. Ya maklumlah, kan ini malam Jumat Kliwon, malam yang terkenal cukup angker, jawab istrinya. Dek, jantungnya berdegup kencang. Teringat akan perkataan Mbak Ahmad akan datangnya anak ular kobra. Suara ketukan pintu belakang terdengar samar-samar. Bang, liatin bang, ada yang ngetuk dari pintu belakang. Siapa ya? Malam-malam begini kok bertamu dan datang dari pintu belakang lagi. Gerutu istrinya sambil membalik badannya ke arah tembok kamar. Hendri pun beranjak menuju pintu belakang untuk mencari tahu siapa yang mengetuk pintu. Siapa? Siapa di luar? Halo? Siapa ya? Teriaknya pelan sambil membuka pintu dan melihat ke kanan dan ke kiri. Terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin. Tiba-tiba pandangan Hendri tertuju ke arah pohon beringin. Sosok wanita berpakaian putih terlihat melayang di dahan pohon beringin tersebut. Tatapan wanita tersebut melihat dingin ke arah Hendri. Hendri tarik napas menenangkan diri. Hendri tutup pintu dan segera berlari kecil menuju kamar untuk tidur daripada malam ini digangguin sosok wanita penghuni pohon beringin. Suara goresan kaca jendela kamar kosong di dekat dapur terdengar cukup jelas. Siapa lagi ini yang ganggu malam-malam? Gerutunya dalam hati sambil melangkah menuju kamar tersebut. Kamu?
Kamu siapa? Tanya Hendri terbata-bata. Nyi Mahmud. Aku ini Nyi Mahmud, penghuni pohon beringin, bisik wanita tersebut. Nyi Mahmud yang ngasih selendang putih? Betul, akulah Nyi Mahmud empunya selendang putih, jawab Nyi Mahmud. Makasih Nyi, jualanku hari ini laris manis akibat memakai selendang putih pemberian Nyai, ucapku sebagai tanda terima kasih. Selendang bertuah, tapi aku butuh dirimu malam ini, ucap Nyi Mahmud. Butuh diriku, Nyi? Apa yang harus kuberikan untuk Nyai? Tanya Hendri penuh keheranan. Tubuhmu Mas, puasan biraiku malam ini, goda Nyi Mahmud dengan genit. Tiba-tiba Nyi Mahmud tampil bagaikan wanita seksi dan pakaian serba putih yang menunjukkan lekuk tubuh Nyi Mahmud. Nyi Mahmud terlihat begitu cantik dan anggun. Malam itu Nyi Mahmud meminta Hendri untuk melakukan hubungan suami istri dengan dirinya. Karena Nyi Mahmud terlihat sangat cantik dan terlihat sangat nyata seperti manusia biasa, akhirnya Hendri menyanggupi permintaan Nyi Mahmud. Singkat cerita, bunyi lonceng gereja terdengar cukup nyaring. Hendri terbangun dan melihat istri Hendri sudah bangun duluan. Hendri cari-cari istri Hendri, dan ternyata istri Hendri sedang memasak di dapur. Selesai makan dan mandi, Hendri kembali lagi pergi jualan sayur ke komplek Gria Permata. Hendri tidak lupa membawa selendang putih yang diberikan Nyi Mahmud. Sayur, teriak Hendri sambil keliling komplek. Tidak berapa lama, rombongan ibu-ibu mengerubungi jualan Hendri. Sudah 2 jam menunggu sampai akhirnya semua sayur Hendri ludes terjual. Setelah jualan, Hendri pun pulang ke rumah. Neng Mirna, Neng, teriaknya. Udah pulang Mas. Makan dulu Mas, makanan udah tersedia di meja makan. Lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba terdengar suara teriakan istri Hendri dari belakang rumah. Mas, sini Mas, buruan. Ada apa Neng, ada apa? Jawabnya sambil bergegas ke belakang rumah. Ular Mas, ada ular itu di samping kandang ayam, teriak istri Hendri ketakutan. Benar, di dekat kandang ayam ada seekor anak ular yang masih berukuran cukup kecil. Setelah Hendri amati, ternyata anak ular tersebut adalah anak ular kobra. Dek, ular kobra. Anak ular kobra. Hendri jadi teringat dengan kejadian tadi malam. Di dalam mimpi Hendri melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud. Hendri juga kembali teringat dengan kemunculan anak ular kobra di belakang rumah Mbah Ahmad. Ada apa ini? Hendri masih bingung untuk menghubungkan cerita ini semuanya. Mas, pukul aja ularnya Mas. Nanti kalau udah besar akan berbahaya Mas, pinta istrinya. Jangan Neng, biar aja. Ular juga makhluk hidup sama kayak kita manusia, sanggai Hendri. Tiba-tiba Hendri merasa iba melihat anak ular kobra tersebut. Seakan-akan ada hubungan emosional antara Hendri dengan anak ular kobra tersebut. Hendri tangkap anak ular kobra tersebut dan Hendri masukin ke dalam kandang. Istri Hendri merasa heran kenapa Hendri malah memelihara anak ular berbisa tersebut. Pandangan Hendri menerawang ke arah pohon beringin yang terlihat bergoyang ke kanan dan ke kiri. Namun pohon di sekitarnya diam tak bergerak. Ada apa ini dengan anak ular kobra? Jangan-jangan Nyi Mahmud itu adalah jelmaan ular kobra. 1000 pertanyaan berkecamuk di dalam pikiran Hendri. Mbah, ini Hendri dan Budi, teriak Mas Budi dari pintu depan. Tak terdengar jawaban dari Mbak Ahmad dan juga tidak terdengar ada aktivitas di rumah tersebut. Hendri dan Mas Budi mencoba masuk dengan sedikit mendorong pintu, dan pelan ternyata rumah tersebut tidak terkunci. Dri, kok Mbak Ahmad gak ada ya? Lagian nih bau busuk makin menyengat aja.
kayak bau bangkek gitu, bisik Mas Budi. Bentar Mas, itu di dapur kok ada yang tergeletak, kata Hendri sambil memanggil Mas Budi dengan lambaian tangannya. Sini Mas, ajaknya. Mbah, Mbah Ahmad, teriak Mas Budi. Mbah Ahmad terbujur kaku di dapur. Hendri goyang-goyang badan Mbah Ahmad, namun tidak ada respon. Tiba-tiba seekor ular kobra melintas di sebelah mereka. Otomatis mereka menjauh dari tubuh Mbah Ahmad. Mas, kita lapor aja ke Polsek, biar Pak Polisi yang menyelidiki. Aku yakin Mbah Ahmad udah meninggal. Badannya udah dingin, kaku, dan sedikit berbau busuk. Betul Ndri, kita lapor polisi aja. Akhirnya mereka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat. Setelah melaporkan kejadian tersebut, 10 orang personil polisi dan tentara disertai staf puskesmas datang ke rumah Mbah Ahmad. Mayat Mbah Ahmad dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan jenazah. Hendri dan Mas Budi juga dimintai keterangan oleh Pak Polisi. Setelah semua sudah beres, Hendri merasa ada yang aneh. Ada apa ini? Mbah Ahmad, ular kobra. Bukannya ular kobra tersebut adalah jelmaan Nyi Mamut. Mbah Ahmad kan pesugihan ke Nyi Mamut. Itu siapa Mas? Tanya Hendri kepada Mas Budi sambil mengarahkan pandangan ke seorang kakek-kakek yang sudah cukup sepuh, terlihat dari seluruh rambut. Oh, itu namanya Mbah Jenggot, sahabat lama dari Mbah Ahmad. Dulu katanya mereka satu perguruan, jawab Mas Budi singkat. Cukup penasaran Hendri dengan keberadaan Mbah Jenggot yang tiba-tiba ada di sini. Padahal setahu Hendri, tidak ada yang menceritakan kematian Mbah Ahmad. Karena Mbah Ahmad tidak mempunyai keluarga, dari berita kematian Mbah Ahmad hanya diketahui orang-orang sekitar rumah Mbah Ahmad. Karena begitu penasaran dengan keberadaan Mbah Jenggot, Hendri memberanikan diri mendekati Mbah Jenggot. Mbah perkenalkan. Belum sempat Hendri menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Mbah Jenggot memotong omongan Hendri. Hendri kan? Jadi kamu yang namanya Hendri. Mbah sedikit banyak cerita tentang dirimu, Hendri, potong Mbah Jenggot. Iya Mbah, aku Hendri. Hendri heran, kok Mbah Jenggot langsung mengenali dirinya. Saya ini teman lamanya Ahmad. Kami dulu sangat dekat. Singkat cerita, setelah penguburan Mbah Ahmad, Hendri kembali lagi ke rumah dan segera mandi. Selesai mandi, Hendri duduk-duduk di teras rumah sambil menikmati teduhnya suasana sore hari. Tiba-tiba istri Hendri datang meminta izin kalau dia mau pergi ke rumah orang tuanya di daerah sebelah. Malam pun tiba. Bunyi ketukan pintu dari pintu belakang. Siapa itu? Ucapku sambil berjalan ke arah pintu belakang. Nyi Mahmud, ini Nyi Mahmud, jawab seorang wanita dari balik pintu belakang. Hendri bukakan pintu dan mempersilahkan Nyi Mahmud masuk ke rumah. Nyi Mahmud terlihat seperti manusia pada umumnya. Raganya bisa disentuh dan raganya bisa dirasakan seperti manusia pada umumnya. Malam ini malam Jumat Kliwon, dan Hendri harus menjalankan kewajiban Hendri untuk melayani nafsu birainya Nyi Mahmud. Begitulah kisah ini terjadi sampai saat ini. Masih terus berlangsung dan tidak tahu kapan akan berhenti. Nyi Mahmud menemukan pria idaman hatinya. Hendri lah orang itu. Dan sekarang ular kobra peliharaan Hendri semakin banyak, dan sebagian ular tersebut Hendri jual. Cukup lumayan harganya, bisa mencapai ratusan ribu per ekornya. Jualan Mas Budi yang tidak laris manis lagi. Saat Hendri lagi jualan sayur dan sedang asik duduk-duduk, Mas Budi tiba-tiba datang dan ngagetin Hendri yang sedang asik mengayal sambil menghitung pendapatan hari itu. Dri, lagi nyantai nih. Gimana jualan, Dri? Celutuk Mas Budi mengagetkannya. Lumayan lah Mas, jualanku terjual semuanya. Seimbanglah dengan keringat yang aku kucurkan, jawabnya sambil memasukkan uang
hasil jualan sayur ke tas pinggang yang Hendri gunakan. Wah, aku lihat-lihat jualan ente setiap hari laris manis sampai semuanya ludes terjual ya Hendri, sambung Mas Budi. Begitulah Bud, mungkin karena ibu-ibu komplek udah makin kenal denganku. Ditambah aku selalu datang lebih awal dibanding penjual sayur lainnya, jawabnya. Wah, beda dengan aku Ndri. Jualan aku sekarang sepi pembeli nih Ndri. Mulai sepi sejak Mbak Ahmad meninggal dunia, keluh Mas Budi seraya menarik napas panjang. Wah gitu ya Mas, mungkin karena selendang putih bermotif ular kobra udah gak ampuh lagi ya Mas, jawabnya menduga-duga. Bisa jadi Mas, makanya aku berencana ziarah ke makam Mbak Ahmad buat nyari petunjuk, jawab Mas Budi menimpali. Boleh dicoba Mas, tapi ngomong-ngomong, Mas Budi dapat selendang putih itu gimana ceritanya Mas? Tanya Hendri penasaran ke Mas Budi. Ah, ceritanya cukup panjang Dri, jawab Mas Budi sambil menyalakan rokok putihnya. Gimana tuh Mas? Ceritakan dong Mas, pinta Hendri sambil duduk santai bersiap mendengar cerita Mas Budi. Jadi gini Dri, awalnya aku datang ke sini modal nekat aja. Setelah lulus SMA, aku merantau karena lapangan pekerjaan di kampung halamanku terbatas. Aku juga dengar cerita dari teman kalau kerjaan di luar kota banyak dan gaji cukup besar. Setelah itu, aku coba lamar-lamar kerja kemana-mana, namun belum ketemu juga. Sambil nunggu panggilan kerja, aku jualan sayur Dri. Waktu itu belum naik motor, aku jualan sayur pakai gerobak Dri. Sore hari setelah jualan sayur, aku minum kopi di warung kopi Pijunet. Duduk-duduk sambil merenungi nasib. Datanglah seorang kakek-kakek yang sudah cukup tua, yang ngobrol banyak, sampai mbak itu nanya kerjaanku. Ya aku ceritain susahnya nyari uang di kota ini. Mungkin karena mbak itu kasihan dengan aku. Mbak mengundang aku ke rumah dan berjanji akan membantuku agar jualanku laris manis Dri. Ya, aku dengan senang hati menerima tawaran mbak itu. Besoknya aku datang ke rumah beliau. Ya, rumah yang kamu tempati sekarang Dri, tutur Mas Budi panjang lebar. Rumah aku Mas? Tanya Hendri penuh penasaran. Betul Hendri, dulu rumah itu ditempati Mbak Ahmad, jawab Mas Budi sambil menatap Hendri dalam-dalam. Lalu ente ketemu Mbak Ahmad, lalu gimana kelanjutannya Mas? Tanya Hendri penasaran. Betul Hendri, aku bertamu ke rumah Mbah. Mbah memperkenalkan dirinya panjang lebar, dan Hendri tahu nama beliau Mbah Ahmad Widodo. Cukup panjang cerita Mbah Ahmad tentang perjalanan hidupnya dan jatuh bangun usaha yang dibangunnya, sampai akhirnya dia ketemu seorang wanita bernama Nyi Mahmud Dri. Usaha Mbah Ahmad benar-benar hancur setelah Nyi Mahmud meninggal dunia, dan umur Mbah Ahmad juga sudah cukup sepuh serta tidak mempunyai keturunan. Mbah Ahmad sudah tidak lagi punya semangat untuk memulai usahanya Dri. Toh punya harta banyak tapi gak mempunyai keturunan, ya sama aja kan, akan lenyap pada akhirnya. Menjelang malam, Mbak Ahmad mengajakku ke pohon beringin di samping rumah ente. Dan sebelumnya Mbak udah cerita kalau mereka akan melakukan ritual untuk meminta pertolongannya penghuni pohon beringin agar jualan aku laris manis Dri. Ente setuju begitu aja Bud, potong Hendri untuk memastikan. Betul Dri, aku udah bosan hidup susah. Aku mau memperbaiki kehidupanku, dan yang penting aku gak mencuri atau merampok Dri. Sekitar 1 jam ritual itu, dan Mbak Ahmad memberikan aku sebuah selendang putih dengan syarat aku memberikan sedikit penghasilanku untuk Mbak Ahmad. Mbak Ahmad tidak minta banyak Dri, hanya untuk kebutuhan makan minum saja. Karena Mbak Ahmad sudah tua dan tidak kuat lagi untuk bekerja. Sejak itulah jualan sayurku laris manis, sampai aku bisa beli motor dan bangun rumah untuk tempat tinggal. Begitulah kisahku mendapatkan selendang putih itu dan perkenalanku dengan Mbak Ahmad Dri, sambung Budi sambil mengisap rokoknya.
Semoga Mbak Ahmad bahagia di akhirat ya Andri. Mbak orang baik, mau membantu saya yang susahan. Sambung Mas Budi sambil menatap kosong ke arah Hendri. Semenjak saat itu, Hendri yang menjadi pengganti Mbak Ahmad yang diminta setiap malam Jumat harus melayani Imam Mahmud sampai ajal menyebutnya. Sementara Mas Budi, kehidupannya kembali seperti semula. Begitulah akhir ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.